Baik, terima kasih Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, sebelum kita memulai kajian kitab Al-Hikam, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para pengarang Al-Hikam. Yang pertama pengarang matan, yang kedua adalah para pengarang syarah, dan juga kepada seluruh guru-guru, semua guru-guru yang sudah berjasa mengajarkan kitab Al-Hikam kepada kita. Ala hadiniha wa ala kulli niyatin shalih wa li hadratin nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam syalillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para jamaah sekalian, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu kalam hikmah dalam kitab Al-Hikam, juz 1 halaman 15. Ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlah yadkhulu biha midana fiqratin yadkhulu biha midana fiqratin. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati semisal uzlah. Dengan uzlah ini hati masuk ke medan fikiran. Di pada pagi hari ini kita membahas tentang uzlah. Apa itu uzlah? Uzlah artinya adalah menjauh dari keramaian. Menjauh dari manusia. Ma nafa'al qalba, tidak ada yang bermanfaat bagi hati, ai qalbul murid. Artinya hati si murid, fi tathhiri min ghaflatihi wal qurbi ila hadrati maulah. Dalam mensucikan hati itu dari kelalaiannya dan untuk mendekat kepada hadrat Tuhannya. Jadi kita sebagai seorang murid, sebagaimana di belakang sudah kita bahas, kita masih dalam proses berjuang, ya, berusaha untuk mengobati hati. Ini mensucikan hati itu, kata lainnya adalah mengobati hati. Segala sifat-sifat tercela yang ada dalam hati itu adalah penyakit hati. Jadi kita sebagai seorang murid tidak dapat tidak itu mesti berusaha untuk mengobati hati, mensucikan hati dari
segala sifat-sifat tercela. Nah, salah satu usaha kita agar kita berhasil mengobati hati itu atau mensucikan hati itu dari segala sifat tercela adalah kita dengan melakukan kegiatan uzlah. Uzlah ini artinya apa? I'tizal anin nas. Kita menjauh dari manusia, menjauh dari keramaian. Dengan sebab kita uzlah itu, hati kita masuk ke medan fikiran. Jadi fikiran diserupakan dengan medan. Apa itu medan? Medan ini lapangan ya. Kenapa hati itu diserupakan dengan, kenapa pikiran ini diserupakan dengan medan? Karena berulang-ulangnya hati masuk ke dalam pikiran itu sebagaimana berulang-ulangnya kuda masuk ke lapangan. Jadi seperti hati diibaratkan dengan kuda ya, kuda pacuan itu. Sedangkan pikiran diibaratkan dengan, diserupakan dengan medan lapangan. Di hati masuk ke dalam pikiran sebagaimana kuda masuk ke dalam lapangan. Apa bahayanya kita jika tidak pernah uzlah? Artinya kita senantiasa bergaul dengan manusia, selalu berada dalam keramaian. Bahayanya apa? Kata pengarang Sarah, fal muridu idza kana mukhalitan linnasi istagala nazruhu bil mahsusat. Seorang murid itu apabila dia selalu bergaul dengan manusia, dengan masyarakat, dengan orang banyak, maka pikirannya, pandangannya itu sibuk dengan hal-hal yang diindrai. Hal-hal yang mahsusat. Hal-hal yang tampak. Nah itu sudah lazim, sudah biasa itu ya. Apabila kita memandang sesuatu, melihat sesuatu, maka pikiran kita juga ikut tentang sesuatu yang kita pandang tersebut. Fala yatafakkaru qalbuhu illa fiha. Maka hatinya tidak berpikir kecuali tentang apa yang dilihat tersebut, dipandang tersebut. Wala yazalu naziran ilal alamis syahadah. Dan hatinya tersebut senantiasa memandang kepada alam syahadah. Apa itu alam syahadah? Alam empiris. Wa iza atazalahum inkasal halu. Apabila dia si murid itu uzlah, menjauh dari keramaian, maka kondisinya menjadi terbalik. Wajala qalbuhu fi alamil ghaibi. Lalu hatinya tidak lagi memikirkan hal-hal yang empiris, tapi sudah masuk ke memikirkan hal-hal yang bersifat alam gaib. Alam yang bukan, ini kebalikan dari alam syahadah, alam gaib ini. Itu sesuatu alam di balik alam nyata. Pikir tentang Tuhan, pikir tentang akhirat, itu alam gaib. Wa qad jaa fil khabar tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sab'ina sanah.
Tafakkara yatafakkaru tafakkuran. Pada bab tafa'ul ya, bab tafa'ul. Tafakkara yatafakkaru tafakkuran itu masdarnya. Tafakkur. Tafakkur dalam hadis ya tafakkur satu saah, 1 detik itu lebih baik dari ibadah 70 tahun. Ibadahnya di sini apa artinya? Maksudnya adalah ibadah sunnah ya. Waqila li Ummi Darda makana afdalu a'mali Abi Darda. Ada orang bertanya kepada istrinya Abi Darda. Di Abi Darda artinya apa? Bapaknya si Darda. Istrinya Ummu Darda, ibunya si Darda. Lalu Ummu Darda menjawab, atafakkur. Orang bertanya, apa amalan utama dari Abi Darda atau Abu Darda? Istri jawab apa? Tafakkur. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita akan menemukan itu tentang tafakkur ini ya. Apa yang itu Fahmi? Ayat tentang tafakkur. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar ayati li ulil albab. Alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka tafakkur tentang langit dan bumi, tentang penciptaan langit dan bumi. Kenapa tafakkur ini menjadi amalan utama dari Abu Darda? Wadzalika li'annahu yasilu bihi ila ma'rifati haqa'iqil asya. Dengan tafakkur itu seseorang sampai kepada mengenal hakikat segala perkara. Jadi ini hampir sama ya dengan kerjanya filsuf ya. Saya nggak ada screenshot Paham ya, saya baca kitab nggak ada screenshot. Dengan tafakur itu, hati kita bisa mengenal hakikat. Jadi kita bukan hanya melihat fenomena dalam bahasa filsafatnya fenomenologi. Kalau yang tampak itu apa? Nomena. Fenomena. Hakikatnya itu adalah nomena. Jadi orang hanya kebanyakannya hanya memandang kepada fenomena, gejala yang tampak. Tidak melihat kepada hakikat di sebalik yang tampak itu. Disebut dengan nomena. Wa ila ta'zimillahi wa ta'zimi kulli ma yardihi fayaf'aluhu. Dan mengagungkan Allah. Mengagungkan segala sesuatu yang Allah ridai lalu ia memperbuatnya. Kemudian wa tahqiru kulli ma yaskhatu. Dan memandang hina, memandang rendah kepada segala sesuatu yang
Allah murkai. Itu segala perbuatan maksiat, baik itu maksiat zahir maupun maksiat batin. Waya jatanibuh, maka lalu ia menjauhinya. Waya tali'u bihi ala khafaya afatin nafs. Dengan uzlah ini juga seseorang bisa melihat bahaya-bahaya hawa nafsu. Dengan uzlah ya kita bisa menyadari bahaya-bahaya hawa nafsu. Kalau kita menyadarinya, tentu kita akan berhati-hati, berwaspada, waspada. Tidak mau terlalu mengikuti hawa nafsu, kemauan dari diri kita. Kemudian juga kita mengenal wawururid dunia dan tipu daya dunia. Kalau kita sudah mengenal tipu daya dunia, wa yata'arrafu bihi wujuhul hila, wujuhul hili, wujuhul haili fit ta'abudi anha. Kalau kita sudah mengenal tipu daya dunia, kita akan mengenal juga cara-cara bagaimana kita untuk menjauh, menghindar dari tipu daya dunia tersebut. Kemudian dan selamat wa yaslimu bihi minal afati an-nasyiati an mukhalatati ahliha. Dan selamat dengan uzlah itu kita selamat dari bahaya-bahaya yang timbul karena mempergauli ahli dunia. Jadi itulah yang telah kita sebutkan tadi, beberapa hal yang bisa kita dapatkan dengan uzlah. Wabil uzlati al-mazkurati yahsulu at-tamrinu alal khalwah. Dengan uzlah maka hasillah membiasakan khalwah. Apa itu khalwah? Ini uzlah ini dengan khalwah ini dua hal yang yang nggak bisa dipisahkan ini ya. Uzlah artinya kita menarik diri atau menghindar dari keramaian. Tujuannya adalah khalwah. Apa itu khalwah? Menyepi. Jadi kegiatan kita, tindakan kita menjauh dari keramaian itu disebut dengan uzlah. Setelah kita berada sendiri, ya keadaan kita sendiri itu menyepi, ya, jauh dari keramaian itu disebut dengan khalwah. Kata pengarang, khalwah ini adalah salah satu dari rukun tasawuf yang 4. Yang pertama khalwah, yang kedua as-samatu. As-samatu ini apa? Pendiam. Jadi kalau orang pengikut tasawuf itu dia harus pendiam ya. Gak boleh banyak bicara. Kecuali sedang menjadi pembicara ya. Kalau sedang menjadi pembicara tentu dia harus ngomong. Tapi dalam pergaulan seorang pengikut tasawuf itu diusahakan tidak banyak bicara. Kenapa? Karena kalau kita banyak bicara, dikhawatirkan kita terjerumus kepada dosa lisan. Kita terjerumus kepada ghibah.
mengumpat, menceritakan keburukan, kekurangan, atau aib dari orang lain. Yang kedua, banyak bicara ini membuat kita sibuk dengan topik yang kita bicarakan. Artinya kadang-kadang kita sibuk dengan hal-hal topik-topik yang bersifat duniawi. Hal yang sia-sia. Jadi kalau kita pendiam, maka pikiran kita, hati kita ini bisa lebih banyak bertafakkur, merenung. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, lapar. Lapar di sini artinya apa? Tidak boleh makan terlalu kenyang. Di para sufi itu dia makan hanya sekedar kebutuhan. Sekedar penopang atau untuk apa? Meneruskan kehidupan. Makan yang berlebihan itu bukan hanya dari sudut pandang saja, tapi juga dari sudut kesehatan itu enggak baik. Dari sudut pandang ilmu kesehatan, makan berlebihan itu juga ada efek sampingnya. Tidak baik bagi kesehatan. Jadi kita pengikut tasawuf, usahakan makan itu sesuai dengan petunjuk Nabi. Makanlah ketika kamu sudah lapar, merasa lapar. Dan jangan makan sampai kenyang. Artinya kita sudah merasa sedikit, sudah merasa mau kenyang, udah berhenti. Jangan kita udah kenyang masih lanjut lagi makan. Itu berlebihan. Berikutnya adalah dan berjaga malam. Ini juga salah satu rukun dari tasawuf. Artinya malam itu tidak hanya diisi dengan tidur ya, tapi juga ada waktu yang kita luangkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian, uzlah ini adalah salah satu amalan yang sudah diamalkan oleh Rasulullah SAW di awal kenabian. Istilah lain dari uzlah adalah tahannus. Tahannus. Di Nabi ketika melihat bagaimana kebobrokan akhlak kaum Quraisy di Mekah itu, beliau keluar dari Mekah menuju Gua Hira. Nah, itu disebut dengan uzlah. Di sana Nabi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan khalwah. Nah, disitulah Nabi menerima wahyu yang pertama. Di amalan uzlah ini jangan dikatakan amalan yang asing dalam Islam. Bahkan amalan ini adalah amalan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW di awal kenabian. Ada juga orang yang mengkritik ya dengan ajaran uzlah ini, mereka katakan para sufi itu orang yang antisosial misalnya. Kenapa? Ya karena dia ada mengamalkan uzlah, jauh dari masyarakat, memisahkan diri dari masyarakat. Jawaban kita adalah walaupun uzlah ini betul-betul diamalkan dalam artian uzlah fisik ya, misalkan pergi keluar dari
tempat di mana kita berdomisili, ya, pergi kepada satu tempat yang jauh misalnya. Tidak bisa dikatakan ini sebagai antisosial. Karena uzlah ini tidaklah bersifat permanen. Hanya bersifat sementara. Jadi sama kayak orang training atau sekarang apa namanya? Retreat ya. Itu calon-calon manajer koperasi misalnya. Calon-calon kepala daerah itu di retreat selama seminggu misalnya. Itu kan dia juga menjauh ya dari masyarakat di mana dia tinggal. Tapi itu tidak bersifat permanen, tidak selama-lamanya, tapi hanya bersifat sementara. Begitu juga kita lihat tokoh semacam Imam Al-Ghazali. Ketika beliau mengalami krisis batin, beliau juga uzlah. Beliau uzlahnya kemana? Ke Sam, Syria. Beliau pergi ke satu masjid, beliau naik ke menaranya. Disitulah Imam Al-Ghazali uzlah selama 10 tahun. Bayangkan, tidak tanggung-tanggung ya, 10 tahun uzlah. Setelah itu muncullah karya beliau yang luar biasa, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Di masyarakat muslimin rahimakumullah, para jemaah sekalian, kalaupun kita tidak bisa uzlah seperti yang dicontoh oleh Nabi itu ya, pergi menjauh, meninggalkan keluarga, menghindar dari masyarakat tempat kita tinggal. Setidaknya kita melakukan khalwah. Khalwah artinya kita menyepi dalam masa-masa tertentu. Kita meninggalkan kegiatan meninggalkan kegiatan duniawi, meninggalkan hubungan-hubungan dengan masyarakat, dengan teman-teman. Misalnya sekarang kita selalu terhubung melalui media sosial. Ada masanya kita off ya dari media sosial. Itu salah satu cara kita uzlah dan khalwah. Ini satu tantangan kita di dunia modern ini. Kita mungkin sendiri secara fisik, sendiri ya, berada di rumah misalnya kita sendiri, tidak ada orang. Tapi belum tentu kita sedang berkhalwah. Kenapa? Karena kita selalu aktif di media sosial. Kita selalu buka gadget ya, buka media sosial, scroll. Kita aktif baca pesan di WhatsApp. Kita aktif buka media sosial Facebook, Twitter, Instagram misalnya. Nah, ini coba kita praktekkan. Coba misalnya saya mau khalwah ya setelah Isya misalnya. Di rumah ada satu ruangan khusus. Atau khalwah kapan sepertiga malam terakhir. Nah, ketika khalwah itu kita tidak boleh buka media sosial. Karena kalau kita masih buka media sosial, itu artinya kita
masih bergaul dengan masyarakat, masih bergaul dengan orang banyak walaupun itu melalui dunia maya. Jadi ketika kita off ya dari media sosial dan secara fisik kita sudah menyepi, menyendiri. Di sanalah kita baru bisa beribadah, tafakkur. Disebutkan tadi ya, tafakkur. Kita merenung tentang akhirat, merenung tentang kebesaran Allah, merenung tentang bahaya-bahaya hawa nafsu, merenung tentang perjalanan hidup kita sendiri. Kita sudah ada ilmu, walaupun sedikit misalnya. Apakah ilmu yang sedikit ini sudah kita amalkan? Bagaimana ibadah kita sebelum ini? Sudahkah kita beribadah itu dengan sepenuh hati? Sudahkah kita beribadah itu dengan rajin, dengan sungguh-sungguh? Atau baru sekedar ibadah asalan? Jadi di situ kita bisa merenung, menyendiri. Tidak boleh ada yang mengganggu kita, tidak boleh ada gangguan di situ. Ini yang perlu kita usahakan. Para jemaah sekalian, saya katakan gangguan pergaulan fisik di zaman modern ini tidaklah seberapa besar. Yang besar itu adalah gangguan pergaulan dunia maya. Benar ya? Kita baru saja assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Handphone diambil, terus buka media sosial. Bayangkan. Baru selesai sholat, belum ada zikirnya, belum mendoa, HP dulu yang diambil, terus buka. Atau juga ketika kita gini, yang laki-laki ya, yang kaum Adam, laki, pria. Ketika khutbah Jumat masih lagi buka HP, masih lagi buka media sosial. Bayangkan. Seolah-olah khutbah itu tidak penting. Padahal khutbah itu adalah bagian dari sholat Jumat. Tidak boleh ada kegiatan lain ketika khatib sedang berkhutbah. Mesti disimak baik-baik, diperhatikan baik-baik. Ini yang saya lihat fenomena di zaman sekarang. Seolah dia bosan menunggu khatib berkhutbah. Maka diambil HP, buka-buka, scroll-scroll. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mesti menyediakan waktu untuk uzlah. Kalau tidak bisa uzlah secara fisik, artinya kita pergi menjauh dari tempat tinggal kita, dari keramaian, ya setidaknya uzlah secara spiritual, secara rohani. Artinya kita tetap di rumah, tapi kita melakukan khalwah. Kita menyediakan waktu-waktu khusus di mana kita tidak boleh diganggu oleh pergaulan dengan manusia. Baik itu pergaulan secara fisik maupun pergaulan di dunia maya. Nah, saya tekankan dunia maya ini sekarang yang lebih berbahaya itu. Karena kita sudah berhasil nih menjauh
dari keramaian secara fisik. Tapi kita masih bisa diikuti oleh keramaian di dunia maya. Apalagi kalau kita terlibat dalam satu obrolan, satu chat di grup misalnya. Nah, itu susah untuk kita keluar dari obrolan tersebut. Jadi misalnya waktu antara maghrib dan isya kalau kita di rumah itu ya, itu kita usahakan off dari media sosial, dari pergaulan di internet. Gunakan waktu itu untuk beribadah. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah satu yang penting ya. Uzlah dan khalwah ini tujuannya adalah bagaimana kita bisa merenung. Uzlah, khalwah itu hanya wasilah. Itu hanya wasilah, artinya apa? Sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan kita apa? Ya tadi disebut dengan tafakkur. Kita merenung. Apalagi kita muhasabah tentang diri ini. Coba dipikir ya. Ini saya umur udah berapa? Bagaimana amal ibadah saya selama ini? Sementara dosa yang saya lakukan mungkin sudah banyak. Ibadah saya belum maksimal. Ini satu yang perlu kita renungkan. Jadi dengan perenungan itu diharapkan ada sesuatu yang positif. Ada efek yang positif dalam upaya kita mensucikan hati. Dan upaya kita untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Karena tanpa kita tafakkur, tanpa kita muhasabah, kita mungkin merasa baik-baik saja. Kita merasa kita ini udah oke. Jadi dengan kita tafakkur itu, kita memeriksa kekurangan diri, kita memeriksa kelemahan diri kita. Di mana kekurangan saya selama ini? Kita memikirkan tentang aib diri kita misalnya, dosa-dosa kita. Dan masih kurangnya kita dalam beribadah. Kurang giat dalam beribadah. Tadi pengarang mengatakan, wa'alam annal fikrata hiyal maksudu wal uzlatu wasilatun laha wa muayyinatun alaiha. Ketahuilah sesungguhnya al-fikrah, berfikir atau tafakkur itu adalah tujuan. Sementara uzlah dan juga khalwah itu adalah hanya wasilah. Wasilah yang membantu untuk terwujudnya tujuan tersebut, yaitu tafakkur. Di para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ini. Pertama tadi saya katakan, salah satu langkah kecil kita untuk uzlah, untuk khalwah itu adalah dalam waktu-waktu tertentu kita usahakan untuk off dari media sosial. Kemudian kita sediakan waktu khusus, mungkin di malam hari yang lebih tepat, yang lebih cocok, untuk melakukan khalwah. Dimulai dengan ibadah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir, kita lanjutkan dengan merenung, dengan tafakkur.
tafakur. Umur kita di dunia ini tidaklah seberapa. Jangan kita lalai, jangan kita santai. Kita mesti memperbaiki diri sebelum ajal datang menjemput. Kita mesti selalu meningkatkan kualitas diri ini ke arah yang lebih baik. Jadi demikian dulu. Setelah ini mungkin jika ada pertanyaan ya, kita silakan jika ada yang bertanya.